Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku akan memasak tahu pentul. Ayo dicek bagaimana cara buatnya. Cek di sini. Nah, teman-teman, di sini sudah ada 250 gram tepung terigu. Selain tepung, di sini sudah ada satu bungkus bumbu racik instan, lalu daun bawang, cabai rawit, wortel. Sekarang aku sebutin bahannya. Di sini aku menggunakan bumbu racik tempe satu bungkus, satu buah wortel, cabai rawit hijau 24 buah, 3 batang daun bawang. Nah, teman-teman, ayo kita mulai. Di sini aku dibantu oleh temanku ya untuk mengupas-ngupas wortel, kemudian dipotong-potong, ya potong-potong panjang-panjang gitu. Sebelum dipotong panjang, dipotong tipis-tipis dulu, baru dipotong memanjang seperti ini ya teman-teman. Ya seperti kayak tusuk gigi gitu. Nah, setelah ini selesai motong, kemudian masukkan wortelnya ke dalam tepung. Nah, sekarang wortel sudah dipotong-potong dimasukkan. Sekarang ada bahan lain nih, seperti ini tahu, 3 keping tahu putih. Sekarang tahunya aku sisihkan dulu. Aku akan mencuci daun bawang. Ini dibantu temanku lagi ya. Aku cuma ngesut-ngesut gitu tuh ya kan. Beda tangannya kan. Nah, ini sekarang sudah dicuci kan, dipotong-potong tuh daun bawangnya seperti ini nih teman-teman. Ya, kecil-kecil gitu tuh. Nah, selesai dipotong, campurkan ke bahan-bahan yang lainnya. Setelah daun bawang, lalu kemudian potong cabai rawitnya. Dan sudah dipotong, masukkan ke dalam bahan yang lain. Kemudian tambahkan bumbu racik. Lalu tambah 1,5 gelas air sambil diaduk-aduk sedikit demi sedikit. Ya, aduk-aduk ya teman-teman. Seperti ini nih, ini temanku yang masak, aku yang menyuting dan ya beda cara, beda masak begitu ya. Karena aku lagi males masak gitu, jadi temanku yang masak ya teman-teman nih. Aduk-aduk pokoknya sampai semua tuh bahan rata ya. Nih, kira-kira kalau belum cukup airnya bolehlah ditambah air ya. Di sini aku menggunakan hanya 1,5 ya, 1,5 gelas air begitu. Aduk lagi, nyicil teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup adonannya, kira-kira bisa digoreng begitu, ya sudah lah ya, hentikan. Masing-masing kan berbeda. Kadang airnya kan, air dari sayurnya ini juga bisa menambah menambah keenceran begitu. Jadi dikira-kira ya. Ya, kira-kira di sini aku menggunakan 250 gram tepung, 1,5 gelas air. Kemudian ditambah 1 butir telur ya teman-teman nih. Yuk dipecahkan telurnya ya, trak begitu. Kemudian kita congkel nih telurnya, masukkan deh ke dalam adonan ya. Nah, seperti ini nih. Ya, sedang mengambil sesuatu nih temanku. Nah, aduk lagi seperti ini ya teman-teman. Pokoknya sampai ini nih telurnya pecah begitu ya. Pokoknya antara kuning dan putih dan tepung semuanya bercampur menjadi satu begitu ya. Ini tuh tidak memakai garam atau penyedap lainnya lagi teman-teman. Cukup 1 bumbu racik tempe begitu. Bumbu racik yang untuk tempe begitulah ya. Bumbu racik tempe namanya ya. Jadi dimasukkan 1 saset atau 1 bungkus begitu. Aduk-aduk seperti ini nih bersamaan dengan bahan-bahan yang lainnya. Di sini ya tahunya ketinggalan tuh kan. Sekarang memotong-motong tahu dulu. Ya, potong tahu tipis. Kira-kira 1 keping tahu dibagi berapa lah, pokoknya suka-suka kamu deh. Di sini aku mau kira-kira dibagi berapa tuh ya. Ya, kira-kira 4, 3 begitulah ya. Ya, pokoknya suka-suka kamu deh mau dibagi seberapa itu tahunya. Di sini aku sebesar kotak kecil-kecil ya, kotak kecil-kecil gitu ya kan. Semuanya tuh dimasukkan ke dalam sini nih, ke dalam adonan terigu dan sayur-sayur. Nah, semuanya dipotong dimasukkan ke dalam sini.
Nah, sekarang tahu kan sudah dimasukkan semuanya nih, sudah dipotong-potong kan, masukkan deh semua ya. Ini tuh tadi 3 keping tahu, ini tahu putih, tahu biasa lah ya. Cuma ini tahunya organik, jadi direndam dengan air tahunya tadi ya. Nah, ini aduk-aduk lagi nih teman-teman, sampaikan semuanya ya, semuanya rata begitu ya. Nah, seperti cara temanku nih mengaduk-aduknya seperti ini, dari pinggir ke tengah begitu. Jadi supaya tuh tidak hancur ya. Kalau misalnya dikocek-kocek nanti kan jadi hancur. Jadi dari pinggir ke tengah begitu. Pokoknya jangan sampai tahunya hancur rata tapi tidak hancur tahunya begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang aku sisihkan dulu nih dekat kompor ya, teman-teman. Temanku akan mempersiapkan minyak dan kuali tentunya ya, supaya dipanaskan dulu gitu. Nah, sekarang akan dituang minyaknya nih ke dalam kuali, teman-teman. Nah, secukupnya saja ya, seperti ini nih. Ya, tuang, tuang, tuang. Nah, kiranya segini cukup lah ya. Nah, minyak sudah dituang dan panas. Sekarang masukkan deh adonannya ke dalam kuali dan minyak yang sudah cukup panas gitu. Dan ini tuh terserah kita ya, terserah kamu mau lebar atau mau kecil atau mau sesendok demi sesendok. Tapi kali ini aku dan temanku ini menggunakan centong nasi yang cekung dari stainless gituin ya. Jadi satu centong gitu, karena aku tuh dan temanku maunya yang agak lebar begitu ya. Pokoknya dipenuh-penuhkan deh wajahnya di pinggir begitu, biar supaya tuh nanti bahannya kan merosot gitu ya, jadi agak tipis sedikit gitu, lebar tapi tipis begitu teman-teman. Nah, jadi kalau di tengah-tengah itu kan nanti hasilnya akan bulat ya. Nah, setelah pada layu nih, pada kering-kering gitu, kita turunkan deh ke dalam minyak begitu, disiram-siram sesekali supaya tuh yang di pinggir tuh terkena minyak dan nanti akan kering begitu kan ya. Jadi nah seperti itu tuh, digeser turun ya kan. Kalau tidak digeser kan nanti sampai kering di atas sana kurang matang begitu kan ya, teman-teman. Jadi digeser-geser, disesek-sesek begitu. Nah, seperti inilah dia, dan tunggu deh sampai beberapa saat sampai bawahnya tuh kecoklat-coklatan dan agak kering begitu. Nah, terdengar suara kucing dan kura-kura ya, teman-teman, di belakang sana. Dan ini tuh sedang menunggu sampai ini tuh agak kering sedikit lah, kita balik deh ya. Karena kalau nunggu-nunggu nanti kan ini nantinya tahu perentulnya akan lengket satu sama lain ya. Jadi sebelum lengket satu sama lain, dibalik-balik dipisahkan begini ya, teman-teman. Nah, balik-balik begitu. Kalau nanti sudah terlalu kering banget baru dibalik, nanti dia akan lengket satu sama lain, maka akan cacat lah ya itu bakwan atau tahu perentulnya ini. Aku menyebutnya tahu perentul karena nanti jika setelah digoreng tuh tahunya akan mencuit atau menjulang atau terekspos gitu, tahunya akan perentul-perentul begitu, titik-titik. Nah, sudah selesai membalik-balik, kita tunggu satu sisinya matang lagi sampai kecoklatan begitu. Nah, sekarang kan sudah kecoklatan nih. Saatnya deh siap-siap saringan ya, atau tanggok atau apalah untuk mengangkat ya. Nah, untuk meniriskan, maksudnya untuk meniriskan si tahu perentul ini ya. Ya, satu demi satu ya, naronya miring teman-teman, supaya tuh minyaknya turunnya gampang gitu, jadi cepat tiris begitu minyaknya ya, seperti ini ya, seperti yang temanku lakukan. Nah, sekarang sudah selesai deh menggorengnya ya, dan disisihkan dulu untuk melanjutkan gorengan yang kedua, teman-teman nih ya. Ini tunggu-tunggu. Nah, nih masukkan deh ya yang keduanya karena masih banyak lagi kan. Nah, sekarang sudah selesai tuh yang keduanya. Siap deh dihidangkan. Sekarang mau taruh di piring. Nah, sekarang aku akan taruh di piring saji. Jeng jeng, akhirnya selesai sudah ya menggoreng tahu perentulnya, dan aku tusuk dengan garpu. Nah, aku akan coba, teman-teman. Nah, sekarang aku lagi mau ambil sambalnya nih. Kurang enak kan ya, biasa orang kita tuh kalau makan bakwan kalau nggak ada cabe hijau yang butir, cabai hijau apa tuh, cabai rawit, tentunya dengan menggunakan sambal ya. Di sini aku dengan menggunakan sambal ya yang telah aku buat sebelumnya. Ini tuh sambal goreng ya, teman-teman. Ayo kita colok ini ke sambal supaya tuh lebih nikmat gitu rasanya ya. Nah, selamat mencoba ya, teman-teman. Yuk, mari. A a am. Dan ini tuh uh am Bismillah.
Teman-teman, tuh kan rasanya tuh masih garing ya karena baru 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 diangkat jadi garing. Tapi nanti setelah beberapa jam begitu nanti akan lembek lagi ya teman-teman, karena ini ada tahunya jadi tidak bisa lah garing begitu. Ayo selamat mencoba lagi. Pokoknya teman-teman, kalau ada tahu, wortel, daun bawang, terigu, bolehlah dibuat seperti ini ya. Dan ada bumbu racik begitu ya. Jika tidak ada bumbu racik ya bolehlah dengan menggunakan ketumbar, bawang putih, kemiri. Nah, diulek sampai halus, masukkan deh ke tepung ya. Seperti itulah. Kalau mau ditambah kunyit supaya aromanya supaya tuh warnanya kuning begitu. Tapi di sini temanku menggunakan bumbu racik katanya biar lebih praktis. Ini tuh rasanya masih krenyes-krenyes gitu loh teman-teman, masih krius-krius gitu kan ya, karena masih baru diangkat ya. Tapi kalau sudah beberapa jam rasanya tuh ya lembek juga teman-teman. Nah, namanya juga ada tahunya ya, tidak bisa begitu kering selamanya begitu. Ini aku coba nih kres begitu kan, dan selesai deh. Selamat mencoba teman-teman semua. Aku tambah lagi, rasanya tuh gurih dan nagih teman-teman. Dan terima kasih sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum, dadah.